Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Fatur Rahman dari Lab Rangkaian Listrik dan Kode Sistem FAL. Di sini saya akan menjelaskan modul 2 tentang pengenalan alat dan rangkaian arus arah. Selanjutnya ada penjelasan alat dan komponen yang akan digunakan pada modul 2. Yang pertama ada power supply DC, kemudian ada multimeter, ada kabel power supply, ada kabel probe multimeter, dan ada beberapa komponen seperti resistor dan kabel jumper. Dan yang terakhir ada breadboard atau project board. Selanjutnya ada teori singkat yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Hana Fitri Fikria dengan kode asisten ANA dari Lab Rangkaian Listrik. Di sini saya akan menjelaskan dasar teori dari modul 2 dengan judul pengenalan alat ukur dan rangkaian arus arah. Adapun pembahasan dari dasar teori pada bab 2 ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada alat ukur berupa multimeter, yang kedua ada komponen berupa resistor, ada project board, ada power supply DC, dan yang kelima ada rangkaian arus arah yang terbagi menjadi rangkaian linear dan rangkaian superposisi. Yang pertama ada alat ukur multimeter. Multimeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui nilai besar-besaran listrik seperti tegangan, arus, hambatan, frekuensi, dan lain-lain. Terdapat 2 jenis multimeter, yaitu analog dan digital. Adapun mode pengukuran pada multimeter sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada voltmeter, digunakan untuk mengukur tegangan dari terminal atau ujung dari suatu rangkaian dan ditempatkan secara paralel terhadap beban rangkaian yang hendak diketahui tegangannya. Yang kedua ada ampermeter. Ampermeter digunakan untuk mengukur arus dari suatu rangkaian dan dirangkaikan secara seri dengan rangkaian yang akan diukur arusnya. Yang ketiga ada ohmmeter. Ohmmeter merupakan alat ukur hambatan listrik. Selanjutnya ada komponen berupa resistor. Resistor merupakan komponen pasif yang berfungsi pokok untuk membagi tegangan dan membagi arus dalam rangkaian listrik. Jenis resistor terbagi menjadi 3 berdasarkan nilainya. Yang pertama itu ada fixed resistor, adalah resistor yang nilai hambatannya tetap. Variabel resistor yang nilai hambatannya dapat diubah-ubah. Resistor nonlinear adalah resistor yang nilai hambatannya linear karena pengaruh lingkungan, misalnya suhu ataupun cuaca. Di samping terdapat gambar pita warna resistor. Pita warna resistor sendiri terbagi menjadi beberapa warna. Ada hitam, ada coklat, ada merah, ada orange, ada kuning, ada hijau, ada biru, ada ungu, ada abu-abu, putih, emas, dan silver. Di sini terbagi menjadi 3 pita warna dan 1 multiplier, lalu ada toleransi. Selanjutnya ada project board. Project board digunakan untuk membuat prototipe sirkuit elektronik. Dengan project board, komponen mudah diganti dan dapat dipergunakan kembali untuk project lain karena komponen tidak perlu disolder. Pada project board, lubang di bagian atas terhubung berderet ke samping yang ditandai dengan garis warna merah dan biru digunakan untuk jalur catu daya, merah untuk jalur positif catu daya, sedangkan biru untuk jalur negatif catu daya. Lubang bagian tengah terhubung berderet ke bawah dan digunakan untuk menempatkan komponen. Selanjutnya ada power supply DC. Power supply atau catu daya adalah alat listrik yang dapat menyediakan energi untuk perangkat listrik atau alat elektronika. DC power supply menyediakan tegangan maupun arus listrik dalam bentuk DC. Terdapat 2 terminal pada bagian depan power supply, warna merah untuk jalur positif dan warna hitam untuk jalur negatif. Selanjutnya ada rangkaian arus arah. Yang pertama ada rangkaian linear. Rangkaian linear adalah rangkaian yang terbentuk oleh sumber-sumber linear dan persamaan arus atau tegangan dari rangkaian tersebut memenuhi persamaan linear. Rangkaian yang kedua ada rangkaian superposisi, suatu respon total atau tegangan pada setiap titik dalam rangkaian linear yang memiliki banyak sumber bebas dapat dipandang sebagai jumlah respon yang disebabkan oleh masing-masing sumber secara independen dan sumber lain diganti dengan resistansi di dalamnya. Sekian pemaparan dasar teori bab 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Lanjut kita mulai saja ke pengukuran hambatan dengan menggunakan multimeter.
Pertama, ubah pengukuran multimeter ke fungsi pengukuran hambatan. Lalu, kita ukur hambatan resistornya dan didapatkan resistor dengan besar hambatan 1 kilo ohm. Lakukanlah pengukuran hambatan ke resistor lain dan dibandingkan dengan pembacaan gelang-gelang resistornya. Lalu kita masuk ke pengukuran yang kedua, yaitu pengukuran tegangan dan arus laras. Tetapi sebelum itu, buat rangkaian seperti yang ada di modul pada breadboard. Lalu kita ubah fungsi multimeter untuk mengukur tegangan. Kita ukur tegangan pada resistor 1K dan didapatkan pengukuran tegangan dengan besar 2,39 volt. Lalu lakukanlah pengukuran tegangan dengan mengganti resistor 1K, 2K, 2, dan 4K, 7. Untuk pengukuran arus, ubah fungsi multimeter ke pengukuran arus. Pindahkan probe ke terminal pengukuran arus dan pilih fungsi pengukuran maksimal 10 ampere. Kita ukur arus yang mengalir ke hambatan 1K dan didapatkan pengukuran arus dengan besar 2,4 mA. Lakukanlah pengukuran arus dengan mengganti resistor 1K dengan 2K2 dan 4K7. Kesimpulan yang dapat diambil pada modul 2 ini yaitu multimeter yang kita gunakan dapat mengukur suatu tegangan, hambatan, dan arus. Dan yang kedua, untuk mencari tegangan, kita dapat melakukannya dengan cara memparalelkan dengan komponen. Dan untuk pengukuran arus, kita dapat melakukan secara seri dengan komponennya. Mungkin itu saja sekian penjelasan tentang modul 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.